Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Kurtubi Mawarti dari SDN Padahanten 1, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul kesimpulan dan refleksi modul 1.1 CGP Angkatan 10. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan peserta didik hanya sebagai pendengar serta harus mengikuti dan patuh terhadap semua perintah guru, tanpa banyak mendengarkan penyampaian ide dari peserta didik. Serta dalam pembelajaran kurang memperhatikan akan pembelajaran yang berbasis pada minat dan bakat siswa. Sesudah mempelajari modul 1.1, saya mulai memahami akan pentingnya selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri sebagai seorang pendidik, agar bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dengan baik. Dalam hal ini, saya menyadari sebagai pendidik, selama ini terjebak dalam suatu pemikiran di mana saya hanya berfokus pada ketersampaian materi pembelajaran saja, kurang maksimal dalam fokus pembelajaran yang mengedepankan minat dan bakat siswa, di mana ini merupakan kesalahan yang nyata, tidak selaras dengan tujuan pendidikan saat ini dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah yang dapat segera diterapkan agar kelas lebih baik dan mencerminkan pemikiran KHD adalah, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada minat dan bakat siswa, memahami karakter anak, memberikan keleluasaan anak untuk menyampaikan ide-idenya, serta memotivasi anak agar selalu semangat dan bergotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah, menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau sebenarnya bernama Raden Mas Wardi Suryaningrat adalah tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pahlawan pendidikan nasional. Beliau aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, khususnya dalam hal memperjuangkan kemerdekaan pendidikan, yang artinya semua berhak memperoleh pendidikan tanpa melihat status ekonomi, sosial, budaya, golongan, dan lainnya. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah anak harus dididik sesuai dengan kondisi alamiah anak itu berasal, sesuai dengan bakat dan minatnya, serta sosiokulturalnya. Diibaratkan anak itu sebagai benih. Benih padi tumbuh padi, benih jagung ditanam tumbuh jagung. Sedangkan kodrat zaman adalah anak itu didik harus mengikuti perkembangan zamannya atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Berhamba pada anak. Berhamba pada anak di sini maksudnya adalah menjadikan peserta didik itu sebagai subjek, bukan objek dalam pendidikan. Pada intinya, KHD berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan dan anak merasakan merdeka dalam belajar dan bahagia. Budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah nilai-nilai etika atau moral yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurutnya, budi pekerti harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan agar menjadi sumber kekuatan untuk membangun kepribadian yang baik dan masyarakat yang lebih baik. Trikon, continue, convergen, konsentris. Continue berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri,
namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Sedangkan konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, yaitu sekolah, dan alam pergerakan pemuda, yaitu masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam membentuk karakter anak, sedang sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sedangkan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang akan membantu membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Ing ngarso sung tulodo ing madyo mangunkarso tuturi handayani. Slogan ini bermakna di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dorongan, di belakang memberikan dukungan. Bermakna seorang pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan memotivasi agar anak didiknya bisa berkembang dengan baik, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan di kemudian hari. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. 1. Saya mengetahui sejarah pendidikan dari zaman kolonial sampai pada pendidikan zaman merdeka saat ini. 2. Saya dapat mengetahui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik dan penting untuk diterapkan di dalam kelas khususnya dan di sekolah umumnya, yang akan saya sebarkan pula ke rekan sejawat tentang hal ini. 3. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 4. Seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Saya menjadi tahu bahwa guru sejatinya bukan sekedar mengajar, tetapi harus menjadi teladan, membangun cita-cita, dan memberi dukungan kepada peserta didik. 5. Saya akan menciptakan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam mensukseskan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan Merdeka Belajar dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 6. Saya akan menerapkan hasil berbagi praktik baik dari modul ini ke dalam kegiatan pembelajaran, tentunya sesuai dengan kondisi di kelas atau di sekolah. 7. Saya akan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa mengikuti perkembangan zaman. Cerita konstruksi, proses pembelajaran, dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang ada di kelas sebagian sudah sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu dengan mulai dari awal siswa datang ke sekolah, siswa dibiasakan untuk bertegur sapa dan ucap salam dan bersalaman dengan teman dan kepada guru khususnya, serta membiasakan diri membaca Al-Quran 15 menit sebelum awal pembelajaran untuk menanamkan nilai karakter moral yang kuat, melatih kebiasaan untuk bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sikap peduli antar sesama tatkala ada siswa yang sakit atau ada musibah. Membentuk kelompok belajar yang aktif di kelas, serta mengajarkan kebiasaan kepada anak untuk saling menghormati dan menghargai atas pendapat teman dan perbedaan, adanya molok bahasa Sunda dan jadwal pakaian adat, serta dalam proses belajar memaksimalkan sumber daya alam dan lingkungan sekitar sebagai salah satu sarana media ajar siswa, agar siswa lebih memahami sosial dan budaya di sekitarnya. Begitulah
kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.